Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas teknik-teknik ensemble, teknik-teknik menggabungkan. Ya. Penggabungan di sini adalah nanti terutama adalah untuk supervised learning, meskipun bisa digunakan juga dan cukup efektif atau cukup akurat ya untuk selain supervised, selain untuk supervised, artinya selain untuk klasifikasi dan regresi, bisa juga untuk yang lain, yaitu untuk unsupervised, yaitu clustering, bisa juga untuk permasalahan yang lain, yaitu misalkan untuk mengisi missing value, ya, untuk mengisi missing value ada juga. Jadi kita konsentrasi, ini adalah untuk teknik dasar, dan contohnya adalah untuk pemakaian yang utama, yaitu untuk supervise. Ini dari buku Introduction to Data Mining edisi kedua. Jadi metode ensemble, yaitu metode penggabungan. Penggabungan di sini yaitu membangun sehimpunan, itu artinya menggabungkan, penggabungan dari classifier itu disebutnya base classifier, karena ada classifier disebutnya sebagai dasarnya, kemudian digabungkan menjadi satu dan menjadi classifier gabungan. Ya. Untuk classifier yang dasarnya itu disebut dengan base classifier. Ya, kemudian sama seperti ya kalau klasifikasi atau supervised learning secara umum ya, kita perlu ada proses learning, atau di sini adalah oleh karena itu kita perlu data untuk training, karena kita perlu proses training untuk supervise. Kemudian kalau kita sudah membangun sehimpunan classifier yang disebut classifier dasar ini, maka kemudian gabungan tersebut itu kita melakukan proses prediksi, di mana proses prediksinya, prediksi kelas labelnya, jadi untuk kelas klasifikasi ya, jadi ini ada kelas label, ini contoh klasifikasi ya. Untuk data tes ya, karena kita memprediksi itu menggunakan data tes ya, atau test record, dengan menggunakan prediksi dari sekumpulan atau simpunan base classifier ini. Jadi dengan bagaimana mengkombinasikan atau mengagregasikan, bagaimana mengkombinasikan prediksi-prediksi yang sudah dibuat oleh masing-masing classifier. Bagaimana cara mengkombinasikannya? Cara mengkombinasikannya salah satunya, contohnya adalah dengan mengambil majority vote. Ya, artinya ada sehimpunan classifier ini, kemudian masing-masing classifier memberikan prediksi, kemudian di voting untuk misalnya record pertama, classifier dari yang pertama apa, classifier kedua apa, kemudian di voting mana yang lebih banyak, misalkan untuk spam email filtering. Yang pertama, classifier pertama mengatakan spam, classifier kedua mengatakan tidak, classifier ketiga mengatakan spam, dan seterusnya, kemudian di voting mana yang lebih banyak. Ya, misalnya kita mempunyai 25 base classifier, ya, di mana setiap classifier itu mempunyai error rate ya, sebesar epsilon, ya, di mana epsilon di sini adalah 0,35. Kemudian kita melakukan proses voting dengan mayoritas, artinya kita melakukan majority vote
Di classifier tersebut yang gunanya untuk klasifikasi, kalau classifiernya itu identik, artinya ada 25 classifier ini, classifier itu identik. Identik itu artinya algoritmanya sama. Kemudian hyperparameter, parameter yang di-set sama. Dan oleh karena itu, waktu di training menggunakan data training yang sama, dihasilkan model classifier yang sama, yang identik, yang sama. Kalau semuanya sama, artinya sehingga model yang dihasilkan dari proses trainingnya itu sama, maka error rate-nya untuk gabungan 25 classifier itu juga sama, tidak berbeda dengan kalau masing-masing classifier. Dan ini tidak berguna, artinya tidak mencerminkan penggabungan yang bagus ya. Tetapi kalau classifier-classifiernya itu yang 25 itu ya, dalam contoh kasus ini misalnya 25, kemudian classifier independen itu maksudnya di sini errornya tidak berkorelasi satu dengan yang lain ya. Independen itu salah satunya tercermin dari model yang dihasilkan. 25 classifier itu modelnya berbeda-beda meskipun sama-sama pohon bentuknya, pohon keputusan, tetapi karena dibedakan dalam proses pembangunan atau learning untuk pembangunan model tersebut, maka kemudian dihasilkan model yang berbeda. Bedanya misalkan apa di prosesnya, mungkin data trainingnya dibeda-bedakan, atau mungkin parameter waktu pembangunannya, atau yang lain-lain, atau bahkan metodenya berbeda, yang satu pohon, yang lain misalkan rule atau neural network atau yang lain. Ya, kalau ini independen, maka error dari penggabungan, yaitu error dari ensemble, itu adalah di sini probabilitas yang mayoritas. Di sini kita contoh mayoritas itu adalah lebih dari separuh. Lebih dari separuh itu artinya kalau 25 ya minimal 13-nya. Ya. 13-nya yang salah ya. Jadi kalau ini error rate dari ensemble itu artinya kalau ini adalah sama dengan probabilitas yang 13-nya itu salah ya. 13-nya salah. 13-nya salah kita bisa hitung di sini. Kalau 13-nya salah, ini ada 13, minimal 13-nya salah, ini dari 13, dari 25, maka kita bisa hitung di sini dengan formula ini, maka probabilitasnya adalah 0,06 ya, 0,06. Ya. Jadi error rate-nya kalau masing-masingnya 0,35 untuk masing-masing classifier yang 25 itu masing-masing 0,35. Kalau kita dengan penggabungan, di mana penggabungan itu classifiernya independen, maka dengan majority vote, error ensemble itu artinya kalau ini mayoritasnya 13, jadi artinya hanya jadi 0,06. Jadi turun cukup drastis dari 0,35 menjadi 0,06. Jadi di sini ensemble bisa sangat menurunkan error. Ya. Ini ada kondisi-kondisi yang diperlukan untuk metode ensemble. Ya, metode ensemble itu bekerja lebih baik daripada sebuah single disclassifier, jadi gabungan dari classifier akan lebih baik akurasinya dibandingkan dengan
hanya sebuah saja, tidak penggabungan jika kondisinya ada dua di sini. Pertama, yaitu setiap classifier model yang dihasilkan itu independen satu dengan yang lainnya. Nanti akan kita lihat bagaimana kita mendapatkan classifier yang berbeda yang diharapkan independen satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah base classifier tersebut itu mempunyai akurasi atau performansinya itu lebih baik daripada random, nebak random saja. Kalau biner, contoh biner itu seperti misalkan ini apa, koin, melempar koin gitu ya, kan ada sisi satu dan sisi yang lainnya. Nah, kalau random itu setengah performansinya, 50%. Error rate atau juga akurasi akan setengah 50%. Jadi base classifiernya harus lebih baik daripada 50%, lebih baik daripada sekedar random. Untuk ini kita contohnya kasusnya klasifikasi biner. Nah, di sini kita bisa lihat hubungan antara error untuk base classifier dengan error untuk ensemble classifier. Error untuk classifier dasarnya dengan anggapan bahwa semua classifier dasar itu mempunyai tingkat error yang sama di antara 0 sampai 1. Kemudian kalau digabungkan bagaimana? Ya, dengan sekali lagi di sini antara error klasifikasi untuk ensemble 25 classifier ini errornya tidak berkaitan ya, jadi tidak antara klasifikasi satu dan klasifikasi yang lain. Untuk misalkan sebuah record itu errornya itu tidak terkait. Ya, di sini kita lihat kalau base classifiernya semakin naik dari 0 sampai 1. Kalau sampai setengah di sini, itu setengah itu adalah random guessing. Di sini random guessing. Jadi seperti random aja ya. Kalau lebih jelek daripada random di sini, misalkan lebih jelek daripada random berapa? 0,4 ya. Masing-masing classifier itu errornya 0,4 ya. Ya. Di sini ya ini sebenarnya bukan ini ya Pak, bukan errornya, jadi ini klasifikasinya ya, atau mungkin errornya juga bisa, ini errornya lebih besar dari ke sini. Nah, jadi errornya ke sini, kalau error ke sini. Kalau errornya lebih dari setengah dari ke sini ya. Sini itu maksudnya semakin jelek. Kalau semakin ke kanan semakin jelek, semakin jelek, semakin jelek. Kalau errornya lebih dari setengah, artinya ke sini, ke sini, ke sini. Misalnya berapa? 0,6 errornya. Errornya 0,6, maka di sini kita lihat ensemble gabungan itu errornya 0,85, jauh lebih besar lagi. Ya, jauh lebih besar lagi. Tetapi kalau misalkan errornya 0,4, artinya lebih bagus daripada random guessing, maka error gabungannya lebih kecil lagi dari 0,4, bisa memperkecil 0,4, jadi sekitar 0,15 di sini. Ya gitu, jadi ini ada dua kondisi yang diperlukan untuk ensemble method. Kemudian ensemble method itu bekerja baik untuk metode yang tidak stabil ya. Metode yang tidak stabil nanti akan kita lihat salah satunya, contohnya metode classifier yang tidak stabil itu adalah classifier yang bisa sangat ini ya, sangat rimbun atau sangat kompleks, atau sebaliknya
yaitu classifier yang sangat sederhana. Sangat kompleks itu contohnya adalah kalau decision tree adalah decision tree yang sangat rimbun, yang tidak dipangkas, artinya sampai ranting-ranting yang kecil-kecilnya itu terus dipertahankan, tidak dipotong, tidak ada regularisasi. Kalau yang sederhana, sangat sederhana, artinya classifier yang hanya ada satu node. Ya. Mungkin saya ingin memperlihatkan secara sekilas. Ya, jadi nanti ada contoh. Kita menggunakan pohon yang sangat rimbun. Sangat rimbun itu artinya apa? Ini adalah pohon, ya, pohon yang sangat rimbun itu artinya di sini artinya sangat kompleks, ya, kompleksitasnya. Yang sampai di leaf-nya ini sampai hanya misalkan hanya satu recordnya hanya satu datanya, bahkan sampai satu, sehingga kalau normalnya kan atau supaya optimalnya kan sebenarnya dipotong, ya. Nah kemudian ini adalah yang sangat kompleks, yang unpruned, ya. Unpruned tidak dipotong, ya, unpruned. Kemudian yang kedua, yang ini adalah pohon yang sederhana saja, yang seperti ini. Hanya menggunakan satu node. Ini adalah leaf, ini adalah leaf-nya, ini adalah satu node, satu atribut yang disebut dengan stem. Ya. Ya. Disebut dengan stem. Ya. Stem, ya, stem itu adalah kalau di bahasa Inggris, ini stem itu adalah bahasa Inggris, yaitu stem itu hanya terdiri dari akar saja seperti ini. Ini bukan pohon, tapi stem, pohon yang seperti ini. Ya, seperti itu. Ya, jadi akan bekerja paling bagus kalau base classifier ini itu adalah yang unstable, yang bisa juga salah satunya digambarkan kalau ada orang-orang buta yang meraba gajah, ya, yang satu bisa menyimpulkan dia bahwa itu adalah belalainya saja, yang satu adalah ada telinganya saja, yang satu ada badannya saja, memegangnya, yang satu ekornya saja, yang satu. Ya. Ya, classifier yang sensitif terhadap perubahan-perubahan, ada perubahan-perubahan atau gangguan yang minor, ya, di training set. Gangguan yang minor ini sensitif misalkan terhadap noise, misalkan gitu, ya, noise, ya. Kenapa sensitif noise? Artinya kalau ada satu noise saja dia udah terganggu, ya. Jadi misalkan ini ada classifier yang digambarkan binary, ini adalah seperti ini, yang bulat-bulat, dengan di sini adalah yang plus-plus. Di classifier, di data set training di sini, dengan gangguan ada satu ini saja, satu noise saja di sini, harusnya idealnya itu gini, tidak terganggu oleh ini. Tapi ini dengan adanya itu ini jadi gini, mengakomodir noise sehingga terjadi overfitting. Di sini ini jadi overfitting karena terlalu kompleks. Jadi ya ini
Karena misalkan modelnya terlalu kompleks. Terlalu kompleks itu ya itu garisnya, jadi dia meliuk-liuk mengikuti adanya outlier atau noise ya. Contohnya adalah unpruned decision tree. Ya. Decision tree yang tidak diprune. Diprune itu dipotong atau dipangkas. Seperti yang tadi. Ini tidak diprune di sini. Harusnya idealnya itu diprune karena di sini hanya satu saja. Satu itu sama seperti yang contoh di sini. Seperti sebenarnya mengakomodir ini. Dibuat cabang khusus di sini untuk mengakomodir hanya satu, yang ini mungkin sebenarnya adalah noise atau outlier. Harusnya sampai di sini saja. Di sini sudah cukup, meskipun ini tidak murni. Tidak murni itu artinya ada sini, tidak murni meskipun ada campuran antara plus dengan bulat. Gitu. Contohnya adalah decision tree yang tidak unpruned, kemudian artificial neural network, terutama yang juga terlalu kompleks, terlalu banyak node di setiap hidden layer misalkan. Nah ini salah satu isu, salah satu permasalahan di supervised learning. Ini ada yang disebut dengan bias dan variance yang sudah pernah kita bicarakan secara panjang lebar, dan di pertemuan kemarin sudah cukup dibicarakan panjang lebar. Yang ini dicoba untuk diatasi dengan ensemble ya. Ya, diatasi dengan ensemble, saya tidak akan ulangi lagi. Bisa diharapkan disimak di pertemuan di video yang satunya lagi. Ya, ini adalah pendekatan umum, ya, pendekatan secara umum untuk ensemble learning. Ya. Kita lihat tadi bahwa ada ensemble itu adalah gabungan dari base classifier. Ini adalah gabungan atau multiple classifier yang dibangun. Ya, jadi membuat model dari proses pembelajaran, proses training untuk supervise ini dibangun di sini, ya, dibangun yang satu dengan yang lainnya itu adalah independen ya. Ya, jadi tadi ada dua kondisi ya di sini. Mana tadi? Yang base classifier itu independen, ya, base classifier-nya saling independen. Kemudian yang kedua, semua base classifier-nya itu lebih bagus daripada random. Nah ini adalah base classifier-nya C1, C2, C sampai C sebanyak T. Ya, ya ini adalah independen. Independen salah satunya bisa kita lihat bahwa nanti modelnya itu berbeda antara model yang dihasilkan dari proses learning di sini dan di sini dan di sini dan di sini berbeda, meskipun sama-sama pohon tapi bentuk pohonnya bisa berbeda misalkan seperti itu. Ya ini secara umum pendekatan ensemble learning adalah seperti ini. Kita mempunyai training data satu, ya, kemudian bisa training datanya itu gunakan untuk C1, C2 sampai CT, di mana salah satunya misalkan di sini di sampling, ya. Jadi tidak digunakan semuanya, tapi di sampling, sehingga salah satu pendekatannya di sini data trainingnya itu berbeda-beda karena di sampling. Kemudian kita bangun classifier, di mana classifiernya di sini mungkin algoritmanya juga bisa berbeda-beda atau parameternya bisa berbeda-beda, hingga model misalkan pohon yang dihasilkan berbeda-beda. Jadi step pertama adalah membangun classifier. Membangun itu artinya proses learning atau proses training. Ya.
Kemudian yang kedua adalah mengkombinasikan respons. Mengkombinasikan respons dari classifier ini, mengkombinasikan respons itu artinya prediksinya untuk data tes yang pertama atau data yang untuk tes, yang meskipun tesnya itu dari sini, ini bagaimana responsnya untuk record pertama misalkan, untuk prediksinya atau responsnya istilahnya di sini, kemudian dikombinasikan di sini setelah kita terima temuannya. Bagaimana cara mengkombinasikannya? Mengkombinasikannya bisa salah satu cara yang sederhana namun populer karena dianggap cukup efektif adalah dengan majority vote. Majority vote itu artinya kalau di sini mengatakan ya, ada misalkan biner ya, binary classifier, ya atau tidak. Ini ya, misalkan ya, ini atau ya, ini yang tidak. Ini vote-nya banyak yang ya atau tidak. Kalau banyak yang ya, maka di sini ya. Kalau banyak yang tidak, maka di sini tidak. Ini adalah majority vote atau weighted majority vote. Yaitu weighted itu artinya ini punya bobot, masing-masing punya bobot. Di mana ada bobot yang tinggi dan ada bobot yang rendah. Kalau tadi majority vote saja itu semua bobotnya sama. Seperti kalau kita pemilihan umum gitu ya, buat orang yang misalkan masih muda dengan yang tua, orang yang miskin dengan yang kaya, orang yang pintar dengan yang bodoh, itu sama vote-nya satu. Nah kalau di sini yang weighted ini ada bobotnya, ya, di mana bobot itu tergantung dari akurasinya. Ini akurasinya berapa kalau dihitung untuk data di kita di sini. Ini akurasinya berapa? Ini akurasinya berapa? Akurasinya berapa? Akurasinya berapa? Bobotnya di sini masing-masing tergantung dari akurasinya atau hal-hal yang lain ini atau relevansinya. Jadi ada bobot. Jadi ada dua step ini membangun classifier, mengkombinasikan respon classifier. Ya. Jadi atau balik lagi ke sini. Kalau kita mempunyai aplikasi misalkan, ini sebenarnya jadi kita ini seperti black box di sini. Seperti black box. Ini seperti black box. Kita nggak tahu di dalamnya itu sebenarnya adalah ensemble seperti ini. Seolah-olah kita tahu sebagai satu kesatuan. Ya, satu kesatuan yang menghasilkan satu respons. Ya, bagaimana membangun classifier ensemble? Bagaimana membangun tadi ada classifier, membangun supaya model-modelnya itu berbeda-beda, ya. Karena kan kita salah satu syaratnya harus independen ya, yaitu direpresentasikan dengan berbeda-beda. Ya, ini bisa berbeda dengan data trainingnya, ya. Data trainingnya berbeda-beda artinya data trainingnya ini sama, tapi di sini menggunakan sampling, karena sampling sehingga berbeda-beda. Dengan berbeda-beda ini, meskipun algoritmanya sama ya, tetapi model yang dihasilkan, misalnya pohon, bisa berbeda-beda. Kemudian bisa berbeda-beda dari sisi parameternya. Parameternya di sini salah satunya adalah input fiturnya. Jadi fiturnya dibeda-bedakan. Di sini menggunakan dataset di sini, ya, dataset di sini. Dataset itu bisa digambarkan dengan seperti ini, data yang terstruktur, tabel 2 dimensi, di mana ini adalah himpunan fitur. Ini adalah dataset trainingnya, ini datasetnya. Kemudian adalah himpunan fiturnya. Nah, tadi yang pertama dikombinasikan ininya, data ini di sampling. Nah, kemudian yang kedua bisa juga yang dimanipulasi atau dibeda-bedakan antara satu dengan yang lain di sini adalah himpunan fiturnya. Ya. Jadi di sini dari sisi datanya atau dari sisi kemudian fiturnya. Yang penting
model yang dihasilkan kemudian berbeda-beda. Ini contohnya ada random forest yang memanipulasi atau nanti memilih dengan misalkan mensampling himpunan fiturnya. Atau juga ini ada dua yang lain. Yang utamanya adalah yang ini, ya. Kemudian ini adalah memanipulasi kelas labelnya. Yang salah satunya ada dengan mengkodekan apa yang disebut dengan error correcting output coding labelnya. Contoh sederhananya adalah memanipulasi kelas label itu. Kalau kelasnya misalkan himpunan kelasnya ada A, B, dan C, ya satu kelas misalkan adalah A dan bukan A, yang lain adalah B dan bukan B, yang lain adalah C dan bukan C. Contoh yang sangat sederhana. Kemudian yang ini adalah memanipulasi learning algoritmanya. Algoritma learningnya, misalkan contoh sederhananya adalah untuk artificial neural network, ya, di mana untuk weight-nya itu menggunakan random atau mungkin juga menggunakan hyperparameter lain yang berbeda-beda. Ya, atau bahkan sebenarnya algoritmanya berbeda-beda. Ini maksudnya ini menggunakan pohon, ini menggunakan misalkan neural network, ini menggunakan rule, ini menggunakan lain-lain. Ya, yang pertama itu adalah bagging. Ini bagging. Bagging itu bukan bahasa Inggris ya. Ini bagging. Ini adalah singkatan dari bootstrap atau bootstrapping dan aggregating. Jadi bagging, disingkat bagging. Jadi ada dua step. Step pertama adalah bootstrapping. Step yang kedua adalah aggregating. Bootstrapping itu artinya membuat sampling. Ya. Sebenarnya kita bisa lihat di sini, ini ada dua step. Di sini stepnya nanti ada bootstrapping di sini, yaitu memanipulasi, sebenarnya memanipulasi datanya, bootstrapping itu. Kemudian aggregating itu artinya mengagregasi di sini, mengkombinasikan di sini. Ya. Ya. Jadi di sini ada bootstrapping atau lalu aggregating. Bootstrapping maksudnya adalah bootstrap sampling, ya artinya sampling. Sampling itu di sini biasanya menggunakan sampling with replacement. Sampling with replacement itu artinya kalau sudah dipilih boleh dipilih lagi. Seperti contohnya 8 ini adalah nomor dari datanya, nomor data 1, nomor data 2, nomor data 3, nomor data 4, dan seterusnya. Kita lihat bisa di sini, ini misalkan contoh nomor data 1, nomor data 2, sampai nomor data untuk training yang ke-10. Di sini ada 10 originalnya. Nah, kemudian ini di ronde pertama, di sini menggunakan sampling with replacement. Jadi misalkan ini yang terpilih adalah 7, 8 dipilih lagi 2 kali karena ini bisa with replacement. Kemudian 2, 5 dan 10 juga 2 kali, 5 juga 2 kali, artinya ada yang tidak terpilih di sini seperti misalkan 4. Ya, ini adalah proses bootstrap sampling with replacement. Kemudian ada ronde yang kedua, di sampling lagi with replacement. Ronde ketiga, sampling with replacement. Di sini sebenarnya ini adalah paralel, bisa paralel. Apa yang dimaksud dengan paralel? Paralel di sini adalah sampling di sini yang tadi dikatakan ronde 1, sampling di sini yang ronde 2, sampling di sini ronde 3. Ini sebenarnya bisa dilakukan paralel dan independen antara yang sampling di sini dengan sampling di sini dengan sampling di sini itu independen. Ya, ini adalah bootstrapping atau bootstrap sampling di sini. Ya, kemudian setelah kita mendapatkan data training untuk classifier pertama, data training untuk classifier kedua, data training untuk classifier ketiga,
maka kemudian dibangun classifier. Meskipun classifiernya, algoritmanya sama, meskipun juga parameter-parameternya sama, tetapi kalau datanya berbeda, bisa dihasilkan pohon bentuk yang berbeda. Misalkan bentuknya pohon decision tree, ya berbeda ininya apa pohonnya. Ya. Probabilitas sebuah training instance, ya training instance atau data training untuk dipilih kembali itu adalah sebanyak 0,63. Jadi sekitar 63% untuk N yang besar. N-nya misalkan ini 10, dan kalau N-nya besar, dipilih kembali, ya, atau bukan dipilih kembali, dipilih. Jadi misalkan ada 1 sampai 10. 1 dipilih, yang record atau instance nomor 1 dipilih itu sebanyak 63%. Dan nomor 2 juga masing-masing 63% dipilih untuk dijadikan sampling di sini. 60%. Ya. Seperti itu. Kemudian ini adalah algoritma bagging. Ya. Algoritma bagging secara sekilas kita bisa lihat terdiri dari 2 step. Yang pertama adalah bootstrapping, yaitu sampling, bootstrap sampling. Ini pertama adalah bootstrap sampling itu adalah dari 1 sampai 5 ini. Yang ini adalah pertama adalah jumlahnya, jumlah bootstrap samples-nya, ya, yaitu sebanyak ininya, jumlahnya ini, artinya T sebenarnya di sini. Kalau tadi K, di sini T. K ini kalau tadi gambar itu T, yaitu kemudian kita melakukan proses looping di sini. Yang proses looping di sini sebenarnya adalah bisa paralel, ya. Kita harus loop di sini, maksudnya sebanyak K tapi bukan serial, yaitu membuat sampling, ya, tadi membuat sampling sebesar N yang disebut dengan DI, ya, DI data yang ke I, di mana I 1 sampai K. Jadi DI di sini D1, D itu D besar, itu adalah himpunan data, data kedua, data ketiga, data seterusnya sampai data ke T, di mana menggunakan sampling. Kemudian melakukan proses training menggunakan data sampling tersebut. Kita lihat sini, dengan data ini kita lakukan proses training atau learning, menghasilkan model. Di sini menghasilkan model. Meskipun sekali lagi mungkin algoritmanya sama dan bahkan parameternya sama, tapi di sini dimanipulasi adalah datanya, data trainingnya. Ya, kemudian ini ada proses bootstrapping. Ini ada proses aggregating, di mana di aggregating di sini adalah mengkombinasikan. Kita lihat mengkombinasikannya bisa dengan majority voting. Nanti akan kita lihat contohnya dengan maksimal yang paling banyaknya. Ya, kalau sama, misalkan antara prediksi, ini prediksi antara kelas ke I dengan yang harusnya, kalau sama, kemudian kalau berbeda, misalkan kalau sama itu misalkan 1, kalau berbeda misalkan 0, misalkan. Nah, ini contoh untuk bagging, proses bagging, di mana contoh-contoh yang sangat sederhana karena datanya hanya 1 dimensi. Apa yang disebut dengan 1 dimensi? Artinya fiturnya di sini, himpunan fitur cuma 1 aja di sini. Suatu contoh proses, contoh yang tidak real, tapi contoh yang sangat sederhana, di mana kalau realnya misalkan fiturnya di sini ada beberapa, bahkan mungkin banyak. Nah, ini contoh hanya menggunakan 1 fitur saja, data yang mempunyai hanya 1 ciri saja, ya, 1 ciri saja. Contohnya seperti ini. Jadi di sini adalah datanya, di sini data pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya sampai data ke-10, di mana data ke-1 isinya
0,1. Jadi ini fiturnya adalah jenis fitur yang continuous, misalkan ini isinya 0,1. Ya, ini isinya 0,2. Dan seterusnya sampai ini isinya 1 seperti ini. Ini seperti ini. Kemudian kelasnya, ini kelasnya 1 atau -1. Jadi di sini ada misalkan label kelasnya di sini. Ini adalah kelas, ya kelasnya 1, 1 atau -1 di sini ya. Ada 1 atau -1. Kemudian kita menggunakan bukan decision tree, tapi decision tree yang sangat sederhana, yaitu hanya ukurannya 1 saja. Ya, ingat lagi yang tadi di sini, ini lagi decision tree yang sangat sederhana, ya seperti ini, hanya seperti ini saja, hanya 1 node aja. Ini udah langsung leaf itu artinya kelasnya di sini. Bukan node itu artinya atribut atau fiturnya. Ini adalah fitur, ya fiturnya. Ini contohnya. Ya ini cuma 1 karena di sini cuma 1 juga. Jadi nggak bisa kita biasanya tidak karena ini cuma 1 juga hanya saja. Nah kemudian kita lihat kita menggunakan design system karena memang ini cuma 1. Ya artinya kita mempunyai ini rule, decision rule atau nanti pembatas ya, yaitu lebih kecil sama dengan K atau versus lebih besar ya daripada K. X-nya, X ini yang ini sebagai splitting point-nya. Kalau di sini lebih kecil atau sama dengan, yaitu true, lebih kecil sama dengan, atau di sini sebelah kanan itu adalah false, lebih artinya lebih besar daripada K. Ya, splitting point ini dipilih berdasarkan entropi. Entropi yang sudah kita pelajari artinya kemurnian. Akan kita lihat nanti contohnya apa yang disebut dengan entropi atau kemurnian. Kita lihat di sini, misalkan untuk ronde pertama dengan sampling, ya dengan bootstrap sampling, dipilih datanya untuk data pertama, ini dipilih, ini angka-angkanya 0,1, 0,2, 0,2, 0,3, ya ininya artinya di sini datanya di sini artinya data pertama, ya kemudian data kedua, ini data kedua dipilih 2 kali, data ketiga, data keempat, dan seterusnya. Kita lihat, maaf ya seperti ini. Oke. Kemudian di sini adalah di sini adalah prediksinya, ya di sini prediksinya, ya. Di sini prediksinya di sini kita kemudian dengan prediksi seperti ini, ya artinya bagaimana? Artinya kita splittingnya itu mau gimana? Splitting di sini, ya artinya splitting ini ya, splitting ini gimana? Apakah di sini? Apa di sini, atau di sini, atau di sini, atau di sini, dan seterusnya. Kita lihat dengan entropi, artinya dengan kemurnian. Kalau kita membuat splittingnya di sini, artinya sebelah kiri itu 1 saja, satu buah dan isinya cuma 1, artinya murni. Tapi kalau splittingnya di sini sebelah kanan itu ada 1, 1, 1 dan ada juga -1, -1, -1, -1, di mana satunya ada 1 plus satunya ada 1, 2, 3, 4, 5, -1 ada 1, 2, 3, 4. Kita cari yang mayoritas, yaitu artinya sebelah kanan juga dianggap 1, sebelah kiri 1, sebelah kanan juga dianggap 1. Ini dianggap error ya, sehingga kemurniannya cukup tinggi. Kalau kita di sini, ya, atau kita di sini supaya lebih jelas, sebelah kiri murni 1 semua, sebelah kanan ini yang plus 1 ada 1, 2,
2, 3, di sini ada 1, minus 1, 2, 3, 4. Sehingga sebelah kanan dianggap minus 1, kayak mayoritas minus 1. Sehingga yang ini dianggap error. Nah, untuk supaya paling tinggi entropinya, yaitu paling tinggi kemurniannya, secara garis besar seperti itu, kita milih di sini, sehingga sebelah sini, ini adalah 1 semua, dan jumlahnya 4, ya. Kemudian di sini adalah dianggap minus 1, kayak mayoritas minus 1, dan errornya ada 2, sehingga kita pilih di sini. Dan seterusnya, di mana ronde 2 dilakukan sampling with replacement. Di sini outputnya seperti ini, kemudian ini di sini. Kalau membuat pohon, artinya splittingnya di sini. Di sini ini nilai angkanya, artinya 0,7, antara 0,5 sampai 0,9, ini tengahnya 0,7. Dan seterusnya, ini samplingnya dibedakan, samplingnya data trainingnya dibedakan, data trainingnya dibedakan. Kemudian dari ronde 6, ronde 7, ronde 8, ronde 9, ronde 10. Nah, kemudian summary-nya dari decision sum yang sudah di training tadi, kita menghasilkan pohon di sini, pohon bukan pohon tapi pohon kecil yang disebut dengan stum di sini, stum di sini, sampai stum di sini. Yang tadi splitting point-nya kita sudah tentukan. Kemudian left classes-nya sebelah kirinya, yang mayoritas sebagai kelasnya, ini ada 1, ini minus 1, ada 1, minus 1, yang mungkin juga kiri dan kanannya bisa saja sama, karena mayoritas kanan bisa 1, mayoritas kiri 1, artinya nebaknya semua ditebak 1. Tidak peduli dimanapun, artinya ini tidak berguna splitting point-nya. Nah, kemudian kita cari akhirnya, ya, kelas akhirnya dari gabungan ensemble sebanyak 10 decision sum ini. Dari 10 decision sum ini, kita cari ini, ya. Kemudian kita cari akhirnya. Akhirnya yaitu ini mayoritas berapa? Mayoritasnya. Mayoritas yang 1 atau minus 1. Ini mayoritas adalah plus 1. Ini mayoritas plus 1. Dan seterusnya. Ini mayoritas minus 1. Sehingga kita tuliskan ini adalah yang mayoritasnya. Salah satu cara mencari mayoritas dengan di sini adalah ada dengan 1 dan minus 1 dan dengan bobotnya sama antara classifier ini dengan dijumlahkan. Kalau sign-nya kemudian plus, ini adalah plus, minus atau minus. Tapi intinya adalah ini adalah mayoritasnya. Jadi backing bisa atau juga meningkatkan kompleksitas, ya. Kompleksitas dari model atau kapasitas representation capacity dari decision sum jadi lebih kompleks seperti ini. Itu sudah selesai backing. Kemudian yang kedua adalah boosting. Boosting itu adalah bahasa Inggris, ya. Ini boosting itu bahasa Inggris yang artinya memperkuat, ya. Bedanya backing dan boosting, di mana di boosting ini ada prosedur iteratif yang berubah, distribusi samplingnya itu berubah secara adaptif, ya, yang fokus ke yang ada salahnya. Jadi ini pada intinya adalah kalau backing itu adalah paralel, ya, backing itu adalah paralel di sini antara satu dengan yang lain. Untuk proses bootstrappingnya itu paralel. Kalau boosting itu adalah serial. Ini adalah serial. Ya, jadi proses bootstrappingnya yaitu bootstrapping samplingnya, proses sampling atau pemilihan data setnya itu adalah paralel. Paralel itu tadi kita lihat bahwa antara satu ronde dengan ronde yang lain itu
independen. Nah, kalau di sini serial itu artinya tidak independen. Serial itu adalah ronde 1, datasetnya ya, di sini datasetnya. Kemudian dengan dataset yang berikutnya, ronde 2, ronde 3, di sini tergantung dari yang sebelumnya. Ini ronde 1, ronde 2, ronde 3, di mana di sini membangun classifier untuk membangun classifier, membangun classifier. Tergantungnya apa? Tergantungnya adalah fokus ke yang sebelumnya salah, record sebelumnya salah. Kita lihat di sini, misalkan kita punya record di sini, ya, punya misalkan kita menggunakan data yang sama untuk nebak di sini, ditebak kelasnya aslinya adalah seperti ini. Kemudian tebakannya kita apa? Misalkan ini kalau yang salah di sini misalkan nomor 3, instance nomor 3 salah. Nah, ini dipertimbangkan atau kemungkinan bobotnya diperbesar untuk dapat kemudian digunakan lagi di ronde berikutnya. Di ronde berikutnya. Kalau yang salah, misalkan di record nomor 3, di bobotnya lebih besar supaya masuk ke sini. Dengan tentunya ada berbagai caranya ya. Ada berbagai caranya. Salah satu caranya misalkan dengan seperti ini. Yang tadinya bobotnya misalkan ini ada 10 recordnya 1 sampai 10. Ini misalkan 1/10 sehingga bobotnya 1/10. 1/10 sama semua 1/10. Ya. 1/10. Ya, kemudian kalau yang nomor 3 misalkan salah, ya bobotnya yang tadinya 1/10 dinaikkan menjadi berapa gitu. Dinaikkan lebih dari 1/10. Dinaikkan secara teknis misalkan gini, misalkan secara teknis ya. Secara teknis kita melakukan proses random, misalkan random 1 sampai 10. Ya, random bisa 1, berapa atau ya 1 sampai 10 atau 0 sampai 10. Nah, kemudian di sini kan dibagi 10 di sini, dibagi 10. Kemudian kalau random angkanya jatuhnya di sini, maka dipilih yang ini. Kalau randomnya di sini, angkanya di sini adalah misalkan di sini 1, 2, misalkan 0 sampai 1, maka dipilih yang record pertama. Kalau yang antara 1 sampai 2 di random angkanya, randomize angkanya, maka diambil untuk yang berikutnya adalah yang diambil adalah yang kedua dan seterusnya. Nah, kalau ini ditingkatkan di sini artinya di sini bukan hanya 1 sampai 2 atau ini, tapi ditambah di sini. Di sini jadi tambah, meskipun di sini jadi lebih panjang lagi, ditambah misalkan antara 3 sampai 4. Di sini kalau 3 sampai 4, maka dipilih ini. Artinya ini semakin lebar. Ya. Sehingga ini kemungkinan terpilih semakin besar karena tadinya record 3 itu gagal diprediksi, error diprediksi. Ya, jadi di sini iteratifnya, serialnya fokus terutama diambil kembali yang misclassified record diambil kembali. Yang awalnya jumlah record sebanyak n, ya, jumlah record sebanyak n, ya di sini yang awalnya adalah recordnya sebanyak n dan di-assign bobotnya sama. Bobotnya sama. Seperti ini tadi bobotnya sama 1/10 semua, kalau sebanyak 1/10. Kemudian tidak seperti bagging yang paralel dan independen satu dengan lain sehingga bobotnya sama. Di sini bobotnya itu berubah setiap kali ronde boosting. Ya, jadi di sini ada paralel tadi ya. Yang paralel tadi di sini serial ini ya, maaf, serial di sini yang bobotnya di sini dengan di sini ronde berikutnya ini berbeda-beda bobot ininya tergantung mana yang salahnya. Ya, seperti itu. Kemudian
record yang salah diklasifikasikan akan meningkat bobotnya di ronde berikutnya. Kemudian record yang benar diklasifikasikan akan turun karena totalnya misalkan 1, sehingga kalau ada yang ditingkatkan ini berarti ada yang diturunkan sehingga totalnya adalah 1 untuk semua record di data training. Ini misalkan contohnya, ini ada data aslinya, data pertama, record kedua, record ketiga, sampai record ke-10. Misalkan di sini record istilah example atau instance atau record keempat itu sulit diklasifikasikan. Karena sulit diklasifikasikan sehingga kita lihat misalkan contohnya di sini di di ronde ketiga, record keempat itu sampai bahkan 5 kali muncul atau 5 kali digunakan, ya, 5 kali digunakan untuk classifier di ronde ini, ya, untuk classifier di ronde ini, ya. Jadi bobotnya meningkat karena untuk yang sebelum-sebelumnya, ronde sebelumnya ini salah, ya, salah mengklasifikasikan. Kita lihat, ini salah satu contoh algoritma yang populer untuk boosting yang disebut dengan AdaBoost, ya, AdaBoost, adaptive boosting. Ya, di sini base classifier-nya adalah C1, C2 sampai ke CT. Jadi ada sebanyak T, ya, banyak T base classifier, di mana error rate untuk sebuah base classifier ini adalah seperti ini, yaitu kalau prediksinya salah, ya, untuk ini adalah bobot, ini adalah ininya, ya, untuk masing-masing recordnya, yang masing-masing record itu mungkin bisa juga diberi bobotnya di sini, ya, diberi bobot di sini. Ya, cara bisa dengan pendekatannya pemberian bobot untuk masing-masing record itu tadi. Nah, kemudian ini adalah error epsilon untuk masing-masing rate, masing-masing classifier, ya. Classifier ini adalah kemudian kita mengenal tingkat pentingnya atau bobot dari classifier, bukan bobot dari record, tapi bobot dari classifier. Artinya bobot itu adalah tingkat pentingnya classifier. Nah, tingkat pentingnya classifier itu alpha, yang alpha ini terkait atau berpengaruh atau ini juga berbanding dengan errornya, ya. Kita lihat bahwa errornya semakin besar di sini, errornya semakin besar di sini, ininya alfanya di sini, pentingnya sebuah classifier ini semakin turun. Bahkan kalau errornya lebih dari separuhnya, artinya lebih jelek daripada random, ini bisa minus, artinya bisa membalik ininya, membalik keputusannya di sini, ya. Jadi masih diingat lagi, balik lagi ke yang tadi dulu supaya lebih ya. Jadi di sini tadi sudah dilihat bahwa tingkat pentingnya itu adalah ini, yang alfa, ini alfanya berapa, alfanya berapa, alfanya berapa, alfanya berapa. Yang kalau errornya semakin kecil, ini alfanya atau tingkat pentingnya ini classifier semakin besar, artinya nanti berkontribusi atau weighted majority vote, weighted-nya di sini juga lebih besar. Kita lihat di sini, jadi hubungannya antara error dengan alfa di sini, alfa ini, ya, sampai di sini, ya, proses di sini. Ini adalah seperti ini. Nah, kita lihat bobotnya bisa diupdate, bobot dari masing-masing ini, masing-masing recordnya, masing-masing recordnya bisa diupdate di sini. Yang intinya adalah kalau benar dia turun bobotnya, kalau salah prediksinya dia naik ininya, naik bobotnya, ya.
Kalau naik bobotnya, artinya untuk berikutnya lagi lebih banyak kepilihnya lagi. Di sini lebih banyak kepilihnya lagi. Kemudian perlu dinormalkan supaya totalnya adalah 1, total bobot untuk semua record. Dimana kalau di tengah-tengah ronde, misalkan ada di suatu ronde, ini belum selesai, tapi masih di tengah-tengahnya, kemudian dihasilkan errornya itu lebih dari 50%. 50% itu artinya lebih jelek daripada random, maka bobotnya itu di reset, dikembalikan lagi ke seper n. Ya, masing-masing seper n sama bobotnya, karena ini dianggap udah sangat jelek, karena sudah di atas 50% errornya. Kemudian dilakukan proses seperti awal lagi. Kemudian klasifikasi di sini sama seperti tadi, yaitu majority vote. Hanya di sini ada weighted-nya. Weighted adalah alpha, yang dimana ini alpha ini adalah tergantung dengan errornya. Ya, ini adalah algoritmanya, di mana algoritma sama seperti yang di bagging secara garis besarnya, yaitu yang pertama di sini adalah mencari bootstrapping 1 sampai 14 yang sampling, ya, sama seperti ini bootstrapping sampling, hanya di sini adaptif. Yang kemudian di sini adalah aggregating, di mana di sini kita lihat di sini adalah yang seperti tadi itu, bahwa di sini adalah ada dicari errornya, kemudian dicari ada bobotnya, gitu ya. Ada bobotnya di sini, ada bobot ya, juga termasuk dicari bobot ininya, bobot untuk classifier atau tingkat pentingnya classifier. Ya, kemudian setiap example, setiap record juga dicari bobotnya di sini, cari bobotnya dengan cara yang di sini. Ya, artinya kalau yang salah dinaikkan bobotnya, prediksinya salah, yang prediksinya benar diturunkan bobotnya. Ini contoh ada bus masih satu dimensi menggunakan decision system juga, di mana di sini data aslinya seperti ini. Ya, kemudian ini adalah kelasnya yang benarnya. Ya, kemudian kita menggunakan juga decision system sama seperti tadi. Kemudian splitting point-nya berdasarkan entropi atau kemurnian sama secara umum seperti itu. Nah, kemudian kita lihat di sini, ini ada ronde 1, ronde 2, ronde 3, misalkan. Di mana di sini kita lihat yang kita lihat ya, di sini adalah ininya aslinya adalah 1, 1, 1, sebelah kiri ada 3, sebelah kanan ada 3. Ya, kemudian kita lihat di sini adanya harusnya 1, 1, 1, dan di sini adalah 1, 1, 1. Jadi seperti ini, misalkan contohnya ini adalah salah. Ini adalah salah, misalkan itu. Kemudian yang salah juga adalah di sini salah, misalkan. Dan kemudian ini adalah ronde 2, di mana dengan samplingnya adalah sampling menggunakan tadi tergantung dari bobotnya. Kalau salah itu dinaikkan, kemungkinan dimunculkan kembali. Kemudian kalau yang benar kemudian diturunkan ya. Contoh yang lebih jelas nanti menggunakan contoh yang menggunakan stack bus ya. Di sini contohnya nggak begitu kelihatan. Nah, kemudian kita lihat di sini splitting point-nya adalah ini splitting point yang pertama, splitting point kedua, splitting point yang ketiga. Kemudian sebelah kiri dianggap minus 1. Ya, ini dianggap minus 1. Yang tadi asalnya adalah 1, 1, 1. Berarti ini salah ya, ini salah. Berarti ini salah. Karena dianggap minus 1. Ini 1 ini 1, tapi dengan adanya ini saya ulangi, ini meskipun ini dianggap minus 1, tapi menggunakan decision system, di sini semua dianggap minus 1 semua.
meskipun ini 1, dianggap minus 1. Artinya yang awalnya 1 karena kita hanya mempunyai boleh 1 garis saja, kecuali kalau garisnya lagi. Garis itu artinya ininya harus cabang lagi. Sedangkan di sini tidak bisa, hanya 1 aja. Sehingga di sini minus 1 semua, dianggap minus 1. Di sini dianggap plus 1. Ya tadi kita lihat bahwa 0, di sini 0,8 dan 1 di sini, ya. Karena di sini tadi ada 1, berarti ini benar. Sedangkan di sini yang salah adalah di sini tadi, ini adalah salah, ini adalah satunya iya. Ini salah, ya. Salah, dan ini juga salah 1, 2, 3 ini. Ya, seperti itu, sehingga kemudian kita menghitung juga alfanya, di mana alfa itu tingkat pentingnya classifier ini. Tingkat pentingnya classifier ini, tingkat pentingnya classifier ini, tingkat penting classifier ini, di mana tingkat pentingnya itu adalah tergantung dari error masing-masing classifier masing-masing. Kemudian bobot, ini lebih jelasnya bobot untuk masing-masing ini di sini ya. Bobot untuk masing-masing record, ini bobot masing-masing record. Di mana untuk bobot masing-masing record ini adalah seperti ini, yang asalnya sama semua bobotnya 0,1 karena jumlahnya 10, sehingga 1 dibagi 10, 0,1. Kemudian yang salah bobotnya dinaikkan. Ini karena tadi salah, di sini harusnya 1, tapi di sini minus 1. Ini minus 1 ya, karena kalau ke sini itu minus 1 semua, ini salah. Sehingga ini ditingkatkan di sini bobotnya menjadi 0,311, 0,311 ya. Kemudian berikutnya kita di sini, di mana di sini itu kalau ke kiri ronde 3, yang kiri itu dianggap 1 karena mayoritas 1, semuanya 1 bahkan. Di sini dianggap minus 1, bahkan semua minus 1. Sehingga di sini kita lihat di sini ada yang salahnya. Di sini misalkan di sini salah, misalkan gitu. Sehingga kita lihat di sini bobotnya adalah seperti ini ya. Bobotnya seperti ini. Contohnya di sini adalah di sini yang sebelah kiri 3, sebelah kanan 3. Kita lihat adalah karena yang seperti ini adalah 1. Ini harusnya 1. Ini adalah 1 di sini ya. Ini 1 di sini. Ini 1 di sini. Ini 1 di sini. Ya, ini sebenarnya benar ya. Ini sebenarnya benar. Ya, tapi kita ini perhitungannya seperti ini. Artinya bobotnya disesuaikan. Meskipun ini harusnya benar ya, harusnya benar. Yang 0,2. Ya, kemudian jadi artinya bobotnya diturunkan kalau udah benar, kemudian dinaikkan kalau kemudian klasifikasinya ini seperti ini, yang tadi tergantung dari ininya, splitnya di sini, sehingga ini minus 1 plus 1. Ini tadi splitnya di sini, sehingga semua dianggap 1 semua di sini. Yang ketiga splitnya di sini, sehingga ini minus 1 plus 1. Kemudian ini di voting, weighted majority voting, yaitu minus 1 dikalikan dengan bobotnya di sini, bobot classifier saat ini, yaitu bobot classifier itu adalah ini, ya, bobot classifier ini 1,7, 2,7, 4,1. Ini dikalikan 1,7, dikalikan 2,7, dikalikan 4,1, dihasilkan ini. Ini dikalikan dengan bobotnya 1,7, dikalikan 2,7, dikalikan dengan 4,1.
dan seterusnya. Jadi weighted majority voting. Nah, kemudian kita hasil akhirnya adalah seperti ini. Ya, ini adalah boosting. Itu sudah selesai boosting. Contoh boosting selesai. Kemudian ini contoh yang lain, yaitu random forest. Ini masih contoh ada boost sebenarnya. Bukan ada maaf. Tagging ya, contoh tagging, balik lagi, tagging lagi. Ini di mana di sini di random forest artinya menggunakan pohon. Ini menggunakan pohon ya, ininya decision tree. Kita membangun decision tree gabungan atau ensemble dengan memanipulasi fiturnya juga ya. Jadi dengan memanipulasi fiturnya juga. Kalau sebelumnya yang kita manipulasi hanya ini saja, datanya saja dengan sampling, tapi yang dimanipulasi sekarang juga fiturnya juga. Yang dimanipulasi juga fiturnya juga di samping datanya. Ya, jadi kita menggunakan bootstrap sampling untuk setiap decision tree sama seperti tagging. Jadi sampling artinya datanya, data trainingnya. Sampling, bootstrap sampling data trainingnya. Tapi juga kita juga memanipulasi di sini atribut. Atribut itu istilah lain dari fitur ya. Untuk setiap splitting kriterion ya, kriteria sebuah kriteria ya, splitting kriteria. Kita memilih randomly sample P atribut ya. Ya, sampai dihasilkan semua pohon ya, semua daunnya itu murni. Kita lihat sini ya, jadi untuk membangun pohon, ya ini ada pohon. Ini adalah dipilih dulu atributnya yang pertama, yang dianggap paling bagus untuk memisah splittingnya. Dibangun terus, ya. Terus yang normalnya, kalau yang optimalnya, kalau udah dengan regularisasi, artinya early stopping, di sini meskipun belum murni, artinya misalkan masih mengandung kelas yang berbeda, ada kelas A, kemudian ada kelas B, yang B-nya itu mayoritas, misalkan B, misalkan B-nya di sini katakanlah ada sebanyak X, B-nya katakanlah misalkan adalah 10 B-nya kali, di mana A-nya hanya 1, ya, kita nggak apa-apa, udah di sini udah mayoritas sudah B, tidak usah dikembangkan lagi di sini. B-nya di sini sebanyak 9, kelas A-nya sebanyak 1 saja. Ya, ini adalah early stopping. Early stopping di sini, early stopping di sini. Ini adalah salah satu bentuk regularisasi supaya tidak overfitting, ya, supaya tidak overfitting. Nah, kalau di sini adalah kita lihat, kita buat terus sampai murni, tidak usah di prune, early stopping atau prune sama saja. Jadi early stopping itu masih mencegah berkembang, ya, early stopping ya, early stopping itu cegah berkembang ya. Jadi stop sebelum memecah lagi. Itu dapat dikatakan sama dengan pruning. Pruning itu adalah dikembangkan dulu, kemudian dipotongin. Ya, jadi kalau pruning, ya ini. Kalau pruning dikembangkan dulu, baru dipotong di sini. Ya, jadi kita yang unprune, udah artinya yang kompleks ini pohonnya. Jadi di sini pohon-pohonnya dihasilkan. Mungkin bentuknya berbeda, ini gambarnya kurang bagus, harusnya gambarnya berbeda-beda pohonnya. Ini bentuk pohonnya berbeda-beda. Ya, jadi risk classifier dari unprune tree itu yang tidak stabil. Tidak stabil karena apa? Karena kalau unprune kemudian sampai ke bawah cuma 1, mungkin 1 ini adalah outlier atau noise ya. Kemudian risk classifier decorrelated ya, karena masing-masing itu menggunakan fitur yang di random ya, ini belum diterangkan. Jadi ini kita buat lagi
kita mempunyai data training. Data training di sini ada fitur nomor 1, fitur nomor 2, sampai fitur nomor berapa, misalkan fitur 30, katakanlah ada kita punya 30, kemudian kita buat pohon. Ini ada node-node-nya, di mana node itu adalah fiturnya. Dari fitur yang paling bagus untuk splitting pertama, kemudian fitur yang berikutnya, kalau di data di sini, kemudian fitur yang dipilih apa, dan seterusnya. Kalau ini misalkan 30, katakanlah fitur yang ada di sebuah pohon itu biasanya katakanlah misalkan sebagiannya saja, misalkan 15. 15 untuk pembangunan fitur sebuah pohon, itu dipilih dari semua di sini yang tersedia. Nah, untuk di random forest, waktu kita mengembangkan pertama di sini, tidak boleh, atau di random tidak 30, tapi dipilih sebagian saja. Ya, kemudian waktu memilih di sini, artinya dari data yang di sini dipilih di sini, fitur di sini, pilihannya hanya misalkan ini 29, karena udah kurangin ini. Nah, kemudian tidak 29, tapi dipilih saja sebagian, misalkan di random, sehingga pilihan yang harusnya paling bagus, misalkan harusnya fitur nomor 7, tapi 7 itu tidak disediakan karena di random, sehingga dipilih yang lain lagi yang dianggap paling bagus dari yang disediakan. Jadi di setiap pembangunan node-node-nya atau pemilihan node-node-nya, yaitu pemilihan fitur-fiturnya, tidak disediakan semuanya, tapi dimanipulasi di random, ya, di random di sini. Ya, sehingga base classifier-nya dapat dikatakan decorrelated karena dimanipulasi, yaitu dengan sampling, baik itu data trainingnya, ya, ataupun fiturnya. Kemudian random forest itu mengurangi variansi. Yang tadi ada di atas ada bias dan variance yang tidak dijelaskan di sini, ya. Ini mengurangi variansi, yaitu untuk classifier yang tidak stabil, yaitu classifier yang kompleks, yang dimana di sini adalah classifier yang unpruned tadi, karena dikembangkan pohonnya sampai ke cabang-cabang yang kecil yang isinya cuma 1 record saja. Ya, tanpa di sini mengakibatkan biasnya naik. Antara varians dengan bias itu kan trade off. Kalau variansnya diturunkan, biasnya bisa naik. Idealnya dua-duanya kecil, variansnya kecil, biasnya kecil. Kemudian pemilihan hyperparameter P, ya. Hyperparameter P tadi. Ya, ini pemilihan hyperparameter P. Hyperparameter itu maksudnya parameter yang dipilih oleh user sebelum proses training. Hyperparameter P di sini adalah jumlah atribut yang dipilih untuk setiap splitting. Waktu splitting dipilih atributnya. Yang boleh dipilih sebanyak P, ya. Banyak P. Nah, hyperparameter P ini, yaitu banyaknya atribut yang boleh dipilih, itu cukup kecil, ya. Artinya kalau tadi kita mempunyai 30 di sini, 30 fitur di sini, ya, ini adalah P-nya, fiturnya yang dipilih kecil saja supaya korelasi antara satu pohon dan yang lain semakin kecil. Kemudian kalau nilainya besar, ya memang ini jadi lebih kuat, ya. Ini ada beberapa beberapa pertimbangannya, ya. Kemudian ini adalah plus minusnya, ya. Kalau besar, kalau kecil seperti ini, kalau besar di plusnya juga seperti ini, sehingga defaultnya adalah sebanyak akar D. D itu adalah ini jumlahnya 30 ini D. Dimensi D itu adalah dimensi. Dimensi itu adalah biasanya jumlah fitur, disebut dengan fitur atau dimensi. Seperti itu, ya. Atau di sini log 2D+1. Yang saya kira seperti itu untuk slide ini. Silakan, mungkin ada pertanyaan.